Welcome to my YouTube channel. Sebelum kita bicara CSMR, kita akan membahas sedikit tentang beberapa sektor yang heatmap dari beberapa sektor, mulai dari agri, consumer, finance, infrastructure, mining dan lain sebagainya. So untuk saat ini IHSG di kisaran 6.970. Oke, beberapa sektor diantaranya mengalami ada yang semacam ada yang naik, juga ada yang turun. Seperti consumer ini hanya 3 yang memiliki probabilitas untuk probabilitas untuk bisa ini konsumernya yang naik saat ini ada di KF, Aisyah, GGRM, seperti itu. Nah, memang biasanya sebelum mengambil satu potensi buying or selling, biasanya yang saya lihat setiap hari adalah heatmapnya dulu. Di heatmap ini kira-kira jam 10 lah, jam 9 masih belum bisa ya, jam 10 pagi kita melihat heatmapnya ini. Tapi yang saya lihat adalah heatmap terutama untuk yang dalam beberapa emiten yang berada dalam fase merah seperti ini ya. Jadi yang saya lihat bukan emiten yang putih, yang hijau-hijau seperti ini ya. Memang di emiten yang hijau ini kita bisa ikut untuk opsi buy or selling gitu. Kita bisa ikut opsi buy-nya untuk emiten-emiten yang lagi contoh di ZCO ini ya. Di emiten ini saya antri di 138 ya, tapi tidak dapat ternyata. Saya antri 138 saat harga di sekitar 141 atau 140, tapi ternyata tidak dapat, sehingga ya sudah, kalau tidak dapat ya sudah, kita cari yang beberapa emiten yang lain. Oke. Nah, saya justru mengambil adalah beberapa emiten yang dalam fase penurunan, seperti contoh ini Telkom ya. Kita lihat dulu di Telkom. Oke, kita lihat LKM-nya Telkom. Oke, nah seperti ini. Jadi Jadi yang saya lihat adalah potensi beberapa emiten yang sedang dalam fase, justru yang saya lihat adalah fase turun. Karena ketika berada dalam fase turun, kita bisa ikut. Kira-kira nanti akan saya ambil di harga berapa, seperti itu. Nah, contohnya Telkom di sini. Jadi seperti di Telkom ini, justru yang saya ambil adalah possibility atau kemungkinan untuk bisa mengambil harga buy-nya di Telkom. Kira-kira saya akan ambil di harga buy di berapa kan begitu. Karena memang Telkom kan ini optimisnya dia masih akan naik ya, bisa sampai harga sampai Rp5.000 per lembar saham, makanya saya berikan seperti ini. Ya walaupun dia nanti akan mencari wave D, karena kita tidak tahu wave D-nya di mana, tapi secara technically wave D-nya nanti letaknya akan berada di kisaran ini, seperti di zona ini adalah zona buy. Ya, si hijau ini adalah zona buy, tapi tetap nanti kita melihatnya bahwa nanti akan kita lihat zona buy-nya ini
Jadi memang expectednya bahwa akan ke zona hijau ini atau zona buy untuk Telkom sendiri ini ya. Oke. Ya, BCGI. Oke, jadi itu melihatnya memang biasanya seperti itu, saya melihat di beberapa zona yang berada dalam fase downtrend. Justru yang saya lihat adalah itu. Oke. Kemudian di contoh lagi di Adro ya, di Adro seperti ini. Kita lihat dulu di Adro ya. Di Adro merah kan tadi, untuk zonanya dia berada dalam masih merah, masih penurunan karena memang secara teknikal dia masih akan mencari letak untuk wave 4 nya ini berada sebelum nanti candle nada higher lagi, walaupun karena memang fasenya dia masih fase bullish ya, jadi ada 3, 4 kemudian akan naik lagi, jadi masih possibility untuk Adro ini masih cukup tinggi akan kembali naik. Sudah berada di dalam zona sell adalah zona pertama dan zona kedua, ini adalah zona sellnya di Adaro. Sedang menunggu fase untuk kemudian mencari fase yang namanya fase wave 4 berada ya. Jadi bisa jadi nanti Adaro akan berada di kisaran harga zonanya di kisaran ini 2640 sampai ke 2500 ya. Ini saya ganti hijau zona buy, kemudian atau nanti akan extended ke zona 2 ya, di zona 2 di kisaran ini untuk zona 2 nya ya. Jadi sedang mencari di mana posisi steady di W4 nya, dia akan steady di harga berapa. Expectednya memang dia Adaro masih akan ke zona 1 atau zona 2. Setidaknya zona 1 ini sudah cukup bagi kita untuk sebagai sinyal untuk bisa naik di Adaro. Kemudian kita lihat lagi yang lagi depan saya. Crash coba ya, kita lihat crash. Nah, ini adalah crash Krakatau Steel. Saya belum pernah bahas ya untuk saham ini. Saya belum pernah bahas saham ini ya. Oke. Crash secara Elliott technical dia sudah masuk di fase WXY. Ini tadi tinggal kita lihat nanti akan kita lihat dia berada di apa WXY. Nanti kita akan tinggal lihat dulu Y nya ini akan steady di harga berapa, karena Y nya kan dia tidak boleh melepas dari 276, dia harus berada di atas 276. Kalau dia lepas dari 276 maka di bawah 276 nanti akan kita ganti menjadi ABC ya, menjadi ABC pun sepertinya tipenya pun juga cukup banyak. Jadi ABC nanti akan kita lihat dulu. ABC mungkin kalau lebih cenderung ke ABC maka kita akan lihat possibility-nya di 34 nya ya, atau 35 lah katakanlah seperti itu. Jadi kita akan lihat possibility di 3 wave 3 sampai wave 5. Oke, itu adalah seperti tadi Krakatau Steel. Tentu ini adalah fase buy. Jadi di sini adalah harga yang bisa kita lihat dulu di zona buy-nya ada di kisaran harga berapa.
melihat dari zonanya, zona yang ada di keras ini ada dia saat ini price sudah masuk di dalam zona buy yang pertama ya. Ini adalah zona buy yang pertama. Kemudian bawah ini adalah zona buy yang kedua. Harga kisaran ini ya. Nah, ini adalah zona buy yang kedua. Oke. Nah, zona buy yang pertama ini sekaligus sebagai satu tempat apakah akan lanjut continue another higher atau bisa drop ke. Kalau drop maka akan kita cari wave 35. Kalau tidak maka sebetulnya dari area sini pun Krakatau sudah bisa ya, sudah bisa untuk continue another higher. Jadi another higher-nya ada itu ada di kisaran di dua zona ini. Apakah di zona 1 atau nanti akan extended ke zona 2 ini ya. Ini adalah another higher-nya di Krakatau Steel. Kita save dulu. Jadi itu kita melihatnya seperti itu. Jadi, makanya heat map ini perlu untuk menentukan kira-kira price itu akan fly atau akan rally atau akan turun kan seperti itu. Kita lihat lagi Tebik ya, coba di Tebik kita lihat di Tebik. Ya, Tebik tadi masih dalam zona hijau. Ya, Tebik tadi masih dalam zona hijau sebetulnya. Tebik kisarannya dia naik cuman 0, sekian 0,3% naikkan dari Tebik ya. 2890 ini cuma 0, sekian. Tapi memang secara saya pernah membahas ini 2500 akan jadi area targeting untuk steady, mencari steady di wave Y ini. WXY nya ada di sini, WXY dia ada di steady, maka dia harusnya technicalnya secara technical dia harus turun dulu ke 2500 sebelum can do another higher lagi. Jadi itu adalah sedikit technical yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman kira-kiranya bahwa nanti Tebik akan sampai ke 2500. Kemudian kita coba lihat yang di GIA Garuda Indonesia ya. Kita lihat di Garuda Indonesia. GIA ini belum pernah saya bahas sebelumnya. Jadi memang kalau melihat secara sepintas GIA ini fasenya memang masih dalam fase downtrend, tetapi perlu kita lihat juga dia extended, apakah extended. Oh ya, extended ya. Ya, dia extended. Jadi extendednya dia di wave ini sebagai satu, mungkin saya bisa bilang ini akan jadi satu signal bagi trader untuk menentukan ini gini 1, 2 ya. Kemudian ini adalah 3, terus 4. Nah, saat ini expectednya bahwa GIA ini malah justru akan bisa lagi ke wave 5 yang ada di bawah. Ya. Kalau ini seandainya ini adalah kalau seandainya ini dari atas ya, dari atas ini kita melihat bahwa anggap aja dari sinilah ya. Anggap aja dari sini, kemudian 2, 3, oke, anggap saja dari sini 1, 2 ya. Apabila ini adalah 3 terus kemudian ini 4, maka nanti GIA ini akan mencari wave 5 yang sama-sama berada di 5 secara lower degree. Kita kasih warna ini aja. Oke. Nah, di warna merah ini adalah higher degree-nya dari GIA ya. Ini masih ke atas ini. Jadi ini anggap aja seperti inilah ya. 1, 2. Ini sebab ini hasilnya seperti ini tidak di sini tapi di atas. Oke. Nah, di sini kan harus terjadi impuls ya. Di wave 4 ke 5 ini kan harus terjadi impuls. Dia tidak boleh terjadi korektif tapi harus terjadi impuls. Kalau ini kita bilang wave 4 ada di sini, kemudian wave 3 ada di sini in place, sudah berada di tempat. Kita tidak bicarakan 1, 2 tapi kita bicarakan yang ada di sini saja. Maka kan
eh, wave 5-nya ini kan harus impuls dari area ini, dia setidaknya harus impuls lagi gitu. Jadi impulsnya ini expectednya bahwa Gia ke beberapa hari ke depan akan low, break dari previous low sebelumnya. Nah, seperti ini. Dia akan break dari previous low sebelumnya ini. Maka ini kan previous low-nya. Kalau secara funda saya bilang mungkin tidak akan masuk akal apabila perusahaan sebesar Garuda Indonesia harga sahamnya bisa jatuh di kisaran Rp100 per lembar. Ya. Secara teknik, secara fundamental, saya yakin akan banyak yang pesimis bahwa harga Garuda Indonesia akan jatuh hingga ke level di bawah Rp152 per lembar saham. Mengingat mungkin karena kinerja, atau kalau secara fundamental kita melihatnya kinerja dan lain sebagainya. Ini kalau secara fundamental. Tetapi inilah teknikal yang berbicara. Jadi teknikalnya seperti ini teman-teman. Alasannya kenapa? Karena kalau kita menganggap ini adalah wave 3, kemudian ini wave 4 ya. Terus sedang mencari wave 5, maka ini yang akan terjadi. Ini adalah ini adalah area untuk ini adalah area impuls. Nah, wave 1 kok overlap, wave 4 kok overlap dari wave 1 kan gitu. Padahal harusnya kan wave 4 tidak boleh overlap. Wave 4 itu hanya boleh overlap apabila dia diagonal. Kalau diagonal seperti ini. Nah, diagonal itu rata-rata adanya di wave 5. Seperti itu. Nah, ini wave 4. Ini boleh. Jadi kalau teknikal seperti ini boleh. Jadi wave 4 ini bisa sampai bisa overlap dari wave 1, dan ini diperbolehkan di Elliott yang ada. Jadi Elliott yang saya bilang mencari untuk berada di Elliott di impuls di wave 5. Ini diperbolehkan diagonal seperti ini. Jadi kalau kita tarik garisnya seperti ini. Ini jelas garis diagonal. Ya. Seperti itu. Ini targetnya tetap di bawah wave 3 ini. Nah, kalau wave 3 targetnya berada di kisaran 152 lembar, Rp150 per lembar, katakanlah 150 per lembar, maka dalam beberapa hari ke depan, saya bilang beberapa hari ke depan Garuda Indonesia bisa, harganya bisa dari sini mungkin dia bisa naik kok, tapi belum bisa break dari saya pakai ini aja. Ini ya. Oke. Sorry. Oke. Kemudian ini seperti ini. Ya. Ke depan memang bisa. Ini naik dulu sedikit ke sini. Ya. Baru kemudian nado lagi di ini sangat memungkinkan terjadi. Dari sini dia turun, bisa juga seperti itu. Oke, jadi alternatifnya di sini banyak, tetapi kalau menurut technical inilah alternatif yang mendekati perhitungan Elliott. Kita tidak melihat yang di sebelah kiri ya, kita tidak melihat sebelah sini dulu, kita hanya melihat dari sisi yang sebelah ini aja ya. Kita melihat dari memperlakukan area yang di sini kira-kira perlakuannya seperti apa. Nah, kita melihat perlakuannya yang di area sebelah kanan ini, tidak melihat di sebelah kiri. Oke. Nah, itulah sedikit analisanya tentang Gia ini ya, analisa tentang Gia. Ke depan masih akan bisa turun lagi hingga di bawah Rp150 per lembar saham.
ya teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan berkaitan dengan beberapa saham yang dibahas di depan, dibahas kemudian, sampaikan bisa melalui WhatsApp number ini di 0859 1067 1932. Ada 13 nomor ya. Apabila teman-teman ingin melakukan kerjasama berkaitan dengan analisa dan lain sebagainya, silakan disampaikan di via WhatsApp number ini ya, atau bisa melalui komentar di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya. Sekali lagi, yang saya sampaikan ini saya tidak mengambil dari analisa orang lain, saya murni berdasarkan analisa apa yang saya lakukan dengan melihat dari tipe-tipe chart yang ada berdasarkan Elliott Wave. Sekali lagi, yang saya pakai adalah Elliott Wave untuk rule-nya. Jadi ini adalah range, atau bukan range ya, semacam analisa main forecast-nya seperti ini, Nah, walaupun ada beberapa alternatif lain ya. Alternatifnya bagaimana? Alternatifnya bisa 5 itu sudah selesai di harga ini, seperti itu. Alternatif, sehingga ini nanti akan menjadi area 1, 2, 3 seperti itu. Bisa seperti itu. Ini adalah alternatif. Tentu di sini harus ada divergent area. Ya, kalau melihat dari potensi yang di sini, ini kan terlalu ya di sini divergennya sih di sini, saya melihat di sini. Divergennya ada di area ini. Itu. Ya, tetapi untuk saat ini possibility yang paling tinggi adalah alternatif yang pertama. Alternatif pertama adalah kita saat ini price sedang mencari letak zona wave 5-nya di higher degree yang ada di wave warna merah ini. Oke teman-teman, itu have a nice day, bye bye.